Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Fitri, saya berkelas 11 Perkenalkan nama saya Yani, kelas 11 Kabupaten Bunga. Perkenalkan nama saya Maya dari kelas 11 ODKP 5. Perkenalkan nama saya Pengertian peralatan kantor tersebut nanti. Gue jawab ya. Menurut Deviandi, peralatan kantor adalah benda yang dipakai dan habis dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Pertanyaan yang kedua, apa fungsi dari peralatan kantor? Peralatan atau perlengkapan kantor punya fungsi untuk membantu dan mendukung dalam penyelesaian pekerjaan di kantor. Melalui penggunaan peralatan atau perlengkapan kantor, proses pelaksanaan tugas dan aktivitas di kantor akan semakin lancar dan mudah. Selain fungsi tersebut, peralatan dan perlengkapan kantor juga berfungsi sebagai aset dan perlengkapan kantor. Pertanyaan yang ketiga, apa kesimpulan dari pengertian peralatan kantor menurut para ahli? Peralatan atau perlengkapan kantor adalah alat yang digunakan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan dengan lebih cepat dan lebih tepat. Pertanyaan yang keempat, sebutkan 4 fungsi dari peralatan kantor. Fungsi yang pertama untuk menunjang aktivitas pekerjaan kantor, yang kedua mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor, yang ketiga untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik dan memuaskan, yang keempat sebagai aset dan perlengkapan kantor. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud perlengkapan kantor berbentuk lembaran? Perlengkapan kantor berbentuk lembaran adalah benda-benda yang berbentuk lembar atau helai. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud kertas HVS. Ajun ya? Kertas HVS adalah kertas polos berwarna putih yang memiliki variasi ukuran, berat, dan tipe. Berapa berat kisaran kertas HVS? Berat kertas berkisar antara 6 sampai 80 gram. Kertas karbon biasanya digunakan untuk Kertas karbon biasanya digunakan untuk membuat salinan dokumen dengan menggunakan kertas tinta karbon, atau kertas jenis ini juga digunakan pada proses pengetikan menggunakan mesin tik. jelaskan yang dimaksud kertas buffalo. Kertas buffalo adalah kertas yang berukuran tebal, permukaannya agak kasar, bercorak, dan memiliki berat 150 sampai 230 gram. Apa yang dimaksud dengan amplop? Amplop adalah kertas pembungkus dokumen yang digunakan dalam kegiatan korespondensi atau surat menyurat. Pertanyaan yang ke-11. Amplop coklat biasanya digunakan untuk Map berfungsi untuk melindungi dokumen agar tidak mudah rusak, juga merapikan dokumen. 13. Sebutkan 4 jenis perlengkapan kantor berbentuk non-lembar. 1. Alat tulis kantor seperti pulpen, pensil, spidol, dan lain-lain. 2. Pembuka surat seperti gunting,
pisau, cutter, atau alat. 3. Stempel seperti stempel perusahaan, stempel tanggal terima, stempel agenda, dan bantalan stempel. 4. Perlengkapan meja seperti kalender meja, tempat pensil, dan sebagainya. 14. Apa yang dimaksud buku pedoman organisasi? Buku panduan tentang informasi yang berkaitan dengan organisasi, mulai dari sejarah, struktur, produk dan jasa, hingga prosedur kerja. 15. Apa yang dimaksud dengan buku tahunan? Buku yang berisi tentang informasi perkembangan atau kemajuan perusahaan selama setahun terakhir. Pertanyaan ke-16, apa yang dimaksud dengan kata buku yang memuat brosur atau pamflet terkait objek-objek pariwisata di berbagai tempat? Pertanyaan ke-11, barang adalah barang kantor yang penggunaannya hanya satu kali atau beberapa kali pakai dan tidak tahan lama. Bukan contoh dari barang tidak habis pakai yang dikategorikan sebagai peralatan atau perlengkapan kantor adalah stapler dan perforator, cutter, dan gunting. Apa yang dimaksud dengan barang bergerak adalah peralatan atau perlengkapan kantor yang bisa digerakkan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Bukan contoh dari bangku dan kursi, serta lemari arsip yang bisa digerakkan atau dipindahkan kemana saja. Pertanyaan ke-21, apa yang dimaksud dengan barang tidak bergerak? Barang tidak bergerak adalah kantor yang tidak bisa atau relatif sulit. Nomor 22, sebutkan contoh dari barang tidak bergerak. Contoh dari barang tidak bergerak seperti panah, bambu, mara, dan saluran air. Nomor 23, sebutkan faktor-faktor dalam pemilihan peralatan dan perlengkapan. Faktor yang pertama adalah tujuan berkaitan dengan jenis pekerjaan. Yang kedua mengenai barang, tipe, spesifikasi, merek, dan kualitas peralatan dan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga memperhatikan efisiensi dan efektivitas dari peralatan dan perlengkapan yang akan dibeli atau digunakan. Keempat, kemudahan penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai dengan pekerjaan serta kemampuan pekerja. Yang kelima, memperhatikan penempatan peralatan yang fleksibel dari segi ruang kantor. Yang keenam, mempertimbangkan biaya operasional dalam melaksanakan pekerjaan. Yang ketujuh, kecepatan pengoperasian peralatan pada saat menyelesaikan pekerjaan. 24, apa yang dimaksud dengan buku alamat relasi? Buku yang berisi dari berbagai macam organisasi lain atau relasi, khususnya yang sering melakukan kerjasama dengan perusahaan. Nomor 25, apa yang dimaksud dengan buku telepon? Buku yang berisi daftar telepon dari berbagai organisasi yang menjadi relasi dan nomor-nomor penting lainnya, seperti pemadam kebakaran, kepolisian, dan rumah sakit. Dari kelompok ini kita harus berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.